Salam Pak Baik, kita sambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sabahul khair, good morning everybody. Jadi pada pagi hari ini kita akan mengakhiri, ya, saya mengatakan melanjutkan sekaligus mengakhiri kegiatan lokakarya kita, tapi bukan berarti mengakhiri segala pendidikan lokakarya kita ya, karena sebenarnya ini setelah ini akan ada tantangan lebih berat lagi, karena kalau ketika kita sudah menyandang sebagai guru penggerak, maka akan banyak tuntutan-tuntutan yang harus yang akan kita temui nantinya. Ada orang bilang, wah masa sih guru penggerak? Oh, kamu sebagai guru penggerak maju. Nah gitu. Oleh karena itu kita semua harus siap. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, juga PP, Komandan Praktik yang ganteng. Jadi mari kita membuka dulu lokakarya kita yang ke-9 ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seperti biasa sebelum kami atau saya menyampaikan apa yang menjadi materi kita pada hari ini, kita lakukan dulu ice breaking ya. Ya, sedikit sederhana lah yang membuat kita kayaknya tadi kurang semangat. Tadi saya lihat di pembukaan tadi masih ini doa saja kurang semangat gitu. Nanti kalau kita kurang semangat dalam mengambilkan doa itu, insya Allah kita tidak dikabulkan gitu. Kita harus semangat dan lebih. Syukur-syukur tadi Mas suka, yang tidak pernah sedih karena suka terus, namanya saya sudah suka. Ya, sudah memberi semangat kita tadi. Ya, semangat kali katanya. Baik, kebetulan ini ada empat. Bisa kita beri dulu Pak, beri dulu kita di sini. Yang ini di sebelah sini, yang kelompok ini sebelah sini. Saya anggap ini kelompok 1, kelompok 2. Baca dulu Pak. Berbaris seperti anestesi berbaris. Berbarisnya di sini. Di sini, oke. Dari sini. Ini tidak seimbang ya, ini 5 orang, ini 4 orang, tidak apa-apa. Sudah. Berarti nanti satu lagi dong buat ibu ya. Baik, permainan kita hari ini adalah kita akan mengurutkan nanti sesuai dengan perintah. Nanti intinya mana yang paling besar itu nanti di depan. Tetapi sebelumnya saya ingin minta masing-masing yelnya dari setiap kelompok. Kira-kira yel ini apa sih? Misalnya, gitu. Misalnya kelompok. Ya, jangan dulu yes saja. Misalnya, ya yes, yeah, gitu. Boleh kan gitu? Coba atau gitu. Artinya kita ini akan ngomong nih. Ya, kita saja, itu saja. Begitu ya, oke. Ya, ya, oke, sudah ya. Jangan kembali, oke. Coba ibu kembali dari sini. Kita mulai. Ini saya ambil kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Ingat Bapak ya. Nah, begitu saya katakan mulai,
kalian harus bekerja untuk menentukan di mana posisi kalian yang tepat dengan mengurutkan. Nanti sampai 3 saja, dan begitu 3 selesai aktivitasnya. Mengurutkan sesuai dengan umur. Siapa yang paling besar umurnya atau yang tua umurnya paling depan. Nanti terakhir. Contohnya misalnya di sini 40, 39 dan seterusnya. Oke, siap. Mulai. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita cek apa benar atau tidak. Apa umurnya? 39 ya? Berarti ya, boleh, nggak apa-apa. Oke. Betul. Oke, betul. Jadi saatnya kita ucapkan. Sekali lagi, saatnya kita ucapkan. Oke. Cek. 72, 73. Oke. Nomor 3. Oke. Oke. Saatnya mengucapkan. Terakhir. Sekarang urutkan sesuai dengan nomor sepatu. Mulai. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita saatnya cek. Nomor berapa, Sofi? Betul. Oke. Masih toy general itu. Oke, kalau itu saja mengucapkan. Berapa kak? 41. Kedua. Ya. Ini sambil ngomong ya. Pas satu ya. 40. Asal lebih tinggi apa lagi? 37. Oke, saja mengucapkan. Pokoknya kita pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan pendampingan mapan kemarin, kemudian lokakarena, lokakari 8 dan modul 33. Itu kurang lebih materinya. Tapi santai saja, santai. Artinya kalau dikatakan lokakarena 6 kemarin berarti kita sudah pernah bahas ini. Cuma sekarang kita penguatan saja. Ya. Jadi ini yang kita bahas dulu berdasarkan di lokakarena, yaitu rencana pengembangan diri dan rencana pengembangan program sekolah berdampak pada murid. Gitu kan? Lokakarena apa ya? Oh iya. Hasil lokakarena, oh iya betul. Nah, tugas CGP sebelumnya pada lokakarena 8 ada kan? Dokumen rencana kerja pengembangan diri. Kemudian dokumen rencana kerja program sekolah yang berdampak pada murid dan menentukan calon koordinator GP dari setiap kelompok pengajar praktik. Nanti kita akan bergabung kembali di sana, tapi nanti ada masing-masing. Misalnya perwakilan dari saya, lalulah Pak Tomo, Pak Idas atau Ibu Ros. Nanti entah siapa nanti yang diwakilkan dari Pak Dr. Abuan dan Pak Adi nanti. Habis satu saja. Kalau semuanya ikut lagi nanti tidak pulang-pulang kita. Tapi ya nanti akan ada nanti penyampaian visi-misi lah. Ya, kalau nanti terpilih sebagai koordinator mau melakukan apa? Misalnya setiap minggu rekreasi. Ya, boleh. Kalau saya pilih gitu, kalau ada yang punya gitu. Nah, gambaran umumnya tentu saja modul. Ini tahu saya kelamaan ini. Nah, tujuan belajar. Pertama, CGP saling bercerita tentang FTL yang dibuat serta faktor pendukung. Iya, sudah ada juga tapi bawah. Ya, disebut ya. Bawah sih nak kayak gini. Hantu. Palsu. Kemudian yang kedua adalah. Nah, memang ini ya.
Bapak Ibu senang saja. Nyaman. Kalau Bapak Ibu senang, saya juga ikut senang kok. Kemudian yang kedua, saling memberikan umpan balik terkait RTL yang dibuat. Seperti dulu. Kemudian dapat menyusun rencana perbaikan RTL serta manajemen risiko. Ini salah ya. Dari GPD masalah juga. Bukan risiko ya, yang benar itu risiko. Ada risik, itu kan dari kata risiko. Kemudian CGP menyepakati komitmen bersama setelah menjalani rangkaian pembelajaran pada program guru penggerak. Ini masa angkatan 1 ini, angkatan 4. Ini mereka belum sempat coba ya. Outputnya dokumen perbaikan RTL. Kemudian terpilih koordinator angkatan 4 guru penggerak dan komitmen bersama setelah rangkaian program selesai. Nanti kita akan lihat kelompok mana yang banyak ditunjuk, itulah yang akan tampil pertama kali di depan. Oke, katakan baik, 1, 2, 3, silakan tunjuk. Ya, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3, oke. Rasanya udah nggak enak. Ini kan sudah berhadapan. Resikonya duduk tersedak juga. Kemungkinan resikonya yang pertama adalah guru kurang sabar terkait dengan program coaching tadi. Karena kalau kita melihat banyak guru, mohon maaf, ini terkait dengan budaya orang Bima yang kadang-kala cepet-cepet gitu, atau budaya instannya itu lebih menonjol dibandingkan yang melakukan proses demi proses. Sehingga kadang guru ini pengennya hasilnya seperti apa sih? Ini juga turun kepada siswanya, sehingga tidak usah pusing terkaitnya. Yang kedua adalah guru tidak memahami proses coaching dengan baik. Nah, ini dikarenakan karena memang guru yang ada ini memang tidak tahu coaching itu apa. Ilmunya untuk melakukan pendekatan personal kepada siswa ini mereka belum tahu. Nah, di sini nanti saya akan bahas langsung ke bawah saja biar nanti ada kesinambungan. Nah, dari dua kemungkinan resiko tadi, saya melihat ukurannya ini ada dua. Yang pertama terkait dengan kurang sabar ini saya melihat besar, sangat besar. Kenapa saya bilang ukurannya resiko ini besar? Karena jikalau sebagai aktor pendidikan saja kita sebagai guru ini nggak sabar, pasti dipastikan hasil yang dihasilkan pun juga pasti akan tidak sabar. Oleh karena itu, ini sebagai langkah besar kita berada di CGP ini adalah menjadikan kita ini menjadi manusia yang bersabar. Yang kedua, ukuran resikonya adalah sedang. Bahwa guru tidak memahami proses coaching ini sedang. Karena apa saya bilang sedang? Ini bisa dipelajari kok kalau kita mau. Yang penting kita mau membaca, kita mau berdiskusi, mau bertanya kepada yang sudah punya. Saya yakin di setiap sekolah sekarang ini sudah ada GP-GP yang luar biasa. Tinggal kita ini mau membuka atau tidak. Apalagi tadi sudah disampaikan Ibu Nur, kita juga diberikan aplikasi gratis, yaitu aplikasi Merdeka Belajar. Tinggal kita membuka, mau atau tidak. Nah, terkait dengan itu ada strateginya. Yang pertama adalah mendorong untuk ikut CGP. Karena dengan ikut CGP ini kita sabarnya dapat, ilmunya juga dapat. Kenapa sabarnya dapat? Kita yang sudah dijanjikan 9 bulan sampai 1 tahun pun kita juga tidak masalah. Yang kedua tentang ilmunya. Nah, ilmu yang kita dapat selama CGP ini sangat-sangat besar. Saya yang sebelumnya tidak tahu kesepakatan kelas, bagaimana melakukan pendekatan personal, itu bisa lebih terarah. Kita bagaimana menyusun RPP yang berdiferensiasi pun
disinilah tempatnya. Saya tidak bisa melihat atau mengenal saja ya di sini. Nah, oleh karena itu ikut CGP ini adalah lompatan besar bagi saya untuk bisa melakukan pendidikan yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah bahwa kita ini harus sekolah, ini terutama harus melakukan workshop. Jadi tidak lanjut dari pengimbasan tadi, atau orang yang sudah, guru-guru yang sudah menjadi GP ini tentunya harus mengimbaskan. Nanti kita insya Allah tahun depan baru akan melakukan pengimbasan untuk melakukan workshop terkait dengan coaching ini. Sehingga yang diharapkan adalah tahun pertama itu wali kelas dulu yang mampu untuk melakukan coaching. Baru nanti tahun kedua nanti akan didiseminasikan atau disebarluaskan kepada semua guru mata pelajaran. Karena kita melihat wali kelas itu adalah orang tua yang ada di sekolah dan mereka yang paling dekat dengan siswa. Kadang-kala kita guru mapel itu dikesampingkan kalau ada suara wali kelas. Nah, untuk rencana perbaikan, yang pertama adalah melakukan, kalau tadi sudah dilakukan kok tidak, ini angan-angan kita. Yang pertama adalah melakukan pendampingan individu. Nah, ini yang dilakukan seperti yang di CGP, ini juga ilmu di CGP. Karena dengan pendampingan individu, kita yakin bisa melihat keterlaksanaan, kebenaran itu sudah sampai mana. Proses coaching yang dilakukan itu benar atau malpraktek. Jangan-jangan hanya sekedar ngobrol biasa tetapi tidak mengenal. Ini yang perlu kita dalami. Nah, oleh karena itu pendampingan individu ini juga untuk melihat data-data dari siswa dan guru, sehingga dengan seperti itu kita bisa melihat kesalahan, menemukan apa yang harus diperbaiki, sehingga ke depan proses coaching ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja terkait dengan rencana tindak lanjut yang saya sampaikan. Selanjutnya oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di manajemen risiko, kemungkinan karena saya memiliki program pemanfaatan pojok baca kelas, jadi manajemen risiko di sini saya menuliskan yaitu siswa merasa jenuh. Kenapa saya memilih siswa merasa jenuh? Karena yang saya lihat, karena koleksi buku yang ada di pojok baca saya itu sangat minim sekali, ya jadi terlihat siswa itu sudah jarang mengunjungi pojok baca karena bukunya sudah mereka baca. Itu yang menjadi risikonya. Kemudian ukuran risikonya saya kategorikan sedang saja. Kemudian untuk strategi pengendaliannya, di sini saya mencoba akan berusaha bagaimana saya mendapatkan koleksi buku yang lebih banyak lagi yang menarik untuk siswa saya membaca. Dan untuk rencana perbaikan ini mungkin sama, itu menambah koleksi buku yang menarik untuk dibaca siswa. Dan deskripsinya itu mungkin sekali-sekali saya punya rencana, kebetulan juga tadi diusulkan juga sama Pak Tomo, untuk menghilangkan rasa kejenuhan siswa saya, mungkin sekali-sekali saya akan mengajak ke perpustakaan daerah. Mungkin itu saja dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tanggapan atau langsung? Atau langsung saya dulu. Silakan. Ya oke, silakan dulu. Oke, silakan dulu. Tidak apa-apa. Oh gitu ya, sudah. Iya. Sukarela. Bendera siap. Orang tiga. Kalau memaksa menyesuaikan Si YouTube. Tapi sih nggak boleh mati. Ya, pokoknya membela pendengar itu lupa saya lupa habis. Baca ASL kayaknya. Kelompok Kelompok 1. kelompok 1 ya. Iya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan perihal manajemen risiko serta rencana perbaikan. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, manajemen risiko. Kemungkinan yang terjadi, yang pertama dari program basah yaitu program bank sampah, masih ada murid yang belum siap mengumpulkan sampah serta memilah sampah. Kemudian yang kedua, sampah menumpuk. Yang ketiga, mitra programnya tidak konsisten. Lalu ukuran risikonya di sini adalah besar. Kemudian strategi pengendaliannya, melakukan sosialisasi pada warga sekolah, terutama pada murid-murid kami, bagaimana cara memilah sampah. Kemudian menyiapkan tempat sampah berdasarkan jenisnya. Tentu saja ini tetap ada kerjasama, berkolaborasi dengan mitranya, termasuk juga dengan warga sekolah, terutama kepala sekolah dan dekan guru, komite sekolah dan juga orang tua murid. Kemudian menginformasikan pada mitra yang sudah mau bersedia bekerjasama dalam hal bank sampah. Kemudian program yang kedua ini membuat taman baca dari sekolah SEPN 3 Monta. Kemudian kemungkinan risikonya tidak dimanfaatkan dengan baik. Berikut kurangnya minat siswa dalam membaca. Ukuran risikonya adalah sedang, sedangkan strategi pengendaliannya memberikan pemahaman. Mungkin juga ibu-ibu nanti bisa menambah di sini dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Lalu yang ketiga, program literasinya dari SDN Kuta, yaitu kemungkinan risiko yang terjadi tidak konsisten dalam melaksanakannya, kemudian kurang dukungan dari teman sejawat, lalu ukurannya sedangkan strategi pengendaliannya melakukan pendekatan humanis ini terutama dengan bapak pimpinan sekolahnya, dekan gurunya, kemudian murid-muridnya, serta sosialisasi kepada orang tua murid juga termasuk. Lalu rencana perbaikannya yang pertama secara berkala melakukan diskusi dalam komunitas dengan melibatkan murid, komite sekolah dan orang tua murid. Kemudian menyediakan beberapa tempat sampah sesuai dengan jenis sampah. Lalu pada bagian deskripsinya, pertemuan atau diskusi dapat dilakukan dalam 2 kali dalam sebulan. Lalu kolaborasi dengan mitra atau pihak terkait yang mendukung program basah atau bank sampah ini. Pada program berikutnya, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memanfaatkan taman baca dengan baik. Kemudian mengarahkan murid untuk konsisten dalam memanfaatkan taman baca. Deskripsinya yaitu memanfaatkan taman baca minimal 2 kali dalam seminggu. Lalu untuk program yang terakhir, melakukan sosialisasi tentang manfaat literasi, menyusun jadwal dalam kegiatan literasi. Deskripsinya tentu saja berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga tentang program literasi ini jadwalnya harus sesuai dengan yang sudah disusun. Terima kasih. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Nanti bisa kita tambahkan sedikit-sedikit nanti belakang. Silakan selanjutnya kelompok 2. Iya. Iya, rapi banget. Ya, bisa ada. Keren saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan terkait manajemen risiko yang kami bisa lakukan terkait program-program yang akan kami laksanakan. Nah, untuk program yang pertama yaitu program saya, yaitu tentang literasi digital.
Nah, di sini kemungkinan risiko yang terjadi. Yang pertama yaitu kurangnya atau minimnya perangkat digital yang tersedia di sekolah, ya, sehingga nanti akan menimbulkan suatu permasalahan. Nah, di sini ukuran resikonya saya perkirakan risikonya sedang karena nanti bisa diantisipasi. Strategi pengendaliannya yaitu yang pertama kita lakukan sistem shift, misalnya 2 shift dalam satu mata pelajaran. Siswanya karena di sekolah saya masih 18 komputer, jadi kita bisa menggunakan 2 shift. Jadi satu shiftnya 18 orang dan sisanya shift kedua. Terus yang kedua, kemungkinan resiko yang terjadi yaitu masih banyak rekan guru yang kurang mampu menggunakan perangkat digital. Jadi di sini ukuran resikonya sedang dan strategi pengendaliannya itu dengan mendampingi rekan guru untuk belajar IT. Gitu. Selanjutnya kemarin yang terjadi ini sudah terjadi sih sebenarnya kerusakan atau daya listrik yang kurang memadai. Jadi ini ukuran risikonya kecil dan strategi yang bisa dilakukan yaitu melakukan perbaikan atau penambahan daya listrik. Langsung untuk rencana perbaikan. Yang pertama untuk kemungkinan risiko yang terjadi, yang pertama itu kita mengajukan permohonan bantuan perangkat digital ke dinas. Amin. Ya seperti itu. Tapi katanya Bapak Kepala Sekolah kemarin sudah disetujui dan belum tahu berapa unit yang akan diberikan bantuannya. Masya Allah, luar biasa. Terus ya sudah ya. Kalau soalnya banyak berpantu. Ya, terus yang kedua terkait dengan masalah rekan guru yang belum terlalu atau kurang bisa mengoperasikan perangkat digital. Jadi di sini kita membuatkan jadwal belajar untuk guru atau pendampingnya seperti itu. Nah, jadi jadwalnya itu disesuaikan dengan aktivitas guru. Jadi di saat tidak ada jam mengajar atau waktu luang, kami bisa mendampingi rekan-rekan guru untuk bisa menggunakan perangkat digital. Seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan. Ada alih-alih. Kemudian program kedua yang akan kita manajemen resikonya itu program Market Day. Jangan terlalu dijauh. Market Day untuk kemungkinan resiko yang terjadi itu dukungan dari orang tua atau rekan sejawat yang kurang. Ini kita kategorikan sedang. Sama di belakang 3 orang. Untuk strateginya kita terus melakukan komunikasi aktif, menyampaikan bahwa program ini juga penting bagi anak didiknya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kerugian yang dialami selama proses penjualan, mungkin untung ruginya di sini. Nah, di sini juga kita kategorikan ukurannya sedang. Bagaimana strateginya? Jadi kita juga berkolaborasi dengan rekan-rekan guru sejawat untuk melakukan pendampingan terhadap masing-masing siswa yang akan berjualan seperti itu. Kemudian bagaimana rencana perbaikan dari program Market Day? Untuk resiko yang pertama itu sosialisasi program. Deskripsinya itu kita rapat sekolah mengajukan bahwa ini program sekolah, kemudian memaparkan juga rencana ini kepada murid dan dengan wali murid dengan cara kita mengundang wali murid untuk rapat bersama dan bagaimana kesepakatan bersama untuk program ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian yang kedua untuk resiko yang terjadi di Market Day yang kedua adalah penyusunan pembagian tugas pendampingan. Jadi kita perlu menyusun siapa aja yang akan mendampingi siswa yang A, guru siapa gitu guru. Nanti sehingga tatkala terjadi permasalahan atau kan kadang siswa juga belum tahu gitu. Iya, transaksi penjualan itu belum memahami seperti jadi butuh pendampingan. Jadi kita butuh penyusunan untuk pembagian tugasnya. Jadi nanti bersama Dewan Guru dan Kepala Sekolah kita akan merapatkan untuk menyusun tugas tersebut.
Itu aja dari kelompok 2. Oke, kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Baik, sekarang semuanya berdiri. Berdiri di depan saya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kemana nanti alat tangannya sesuai dengan perintah saya. Ya, ingat ya, sesuai dengan perintah saya. Oke, ya. Pegang hidung. Pegang telinga. Ya. Betul. Ya. Pegang dagu. Oke, ya. Pegang perut. Sekali. Pegang mata. Oke, tenang semuanya. Nanti kita ketemu di fasilitator ya. Ini jadi PP nanti, PP saya lagi nanti. Amin, Pak Dokter. Halo. Ini hoax ini, selalu hoax ini. Penampilan dengan suara beda. Iya, benar. Hoax ya. Iya. MC kita ini selalu hoax. Suara dengan penampilan beda. Mantap Dokter. Pak Munir. Ayo Pak. Kalau kayak teori lo urang ya lah, di barang HP itu lah ke Jepang lo tapi nggak mau sampai sini. Sering. Beres ya elang bero. Udah dua kali. Karena setelah beres dari main keluarga sampai kan, ya main bantu. Nanti misalnya mau main bantu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya setelah ini. Jadi tanpa ada koordinasi yang baik dengan terkotak-kotak, maka mustahil kita dapat memuluskan apa yang menjadi cita-cita kita. Yang kedua, kita akan terus berupaya meningkatkan kompetensi guru melalui beragam kegiatan, khususnya pengibasan dari program-program guru penggerak yang telah kita ikuti selama lebih dari 9 bulan untuk angkatan 4. Saya singkat saja demikian. Selebihnya nanti akan menyusul kemudian manakala memang diberikan amanah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya visi-misinya ya. Pokoknya siap hobi belakang. Baik, untuk urutan kedua kita panggil saudara kita, guru kita, murid kita juga, Subari. Syukran jazilan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Kalau Ibu, saya tidak memperpanjang kalam, saya hanya membacakan visi misi. Ya, jika saya terpilih jadi koordinator guru penggerak ya, sebenarnya jabatan sudah banyak. Karena guru penggerak itu tidak boleh menolak ya, saya terima. Alhamdulillah ya. Benar. Visi saya yaitu bersama bergerak mewujudkan profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Kemudian misi, ya. Misi tentu saja kami ya, akan berkoordinasi dengan seluruh
CGP, jadi CGP dari 1 sampai yang sekarang dan juga bahkan selanjutnya untuk sama-sama menyusun program yaitu pengibasan terhadap sekolah-sekolah lain, entah dia di SD dan bahkan di TK ya, ada yang di TK juga ya. Ya. Ada. Karena kita juga akan berkoordinasi dengan Dinas Dikbud Kabupaten, alhamdulillah GTK-nya juga pernah kenal ya, satu sekolah SMA dulu, dan juga di KCT, insya Allah kita akan menyusun program bersama ya. Jadi upayakan tiap tahun itu ada kegiatan yang melibatkan guru penggerak, gitu ya. Bapak Ibu saya meyakini bahwa hari ini saya tersenang melihat penilaian Bapak ya, penilaian untuk Bapak Ibu guru tes P3K. Saya takut kepala sekolah itu salah memencet, ya. Dan semua penilaian itu berhubungan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, gitu ya. Kemudian berikutnya, saya ingin kita yang angkatan 4 ini melahirkan satu buku ya, buku yang berisi tentang tulisan kita atau artikel kita tentang praktik. Itu harus terwujud tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kita langsung saja ya. Untuk yang tampil ketiga atau turun ketiga, Saudara Hartomo, kami beri waktu maksimal 5 menit, minimal bisa 2 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, itu yang akan saya katakan. Jadi kalau kita berbicara visi dan misi tentunya harus berbeda dikit biar itu menjadi calon CGP yang benar. Yang pertama adalah tentunya kita menyangkut visi adalah bagaimana kita mewujudkan guru yang berdampak pada murid. Itu saja. Untuk misinya adalah saya mulai dari bagaimana kita membangun program dari internal dulu. Tentunya yang SMA, yang SMP, yang SD. Selanjutnya adalah koordinasi dan selanjutnya sama dengan yang 2 di atas tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Minum nomor 2. Nomor 3. Nomor 4, Saudara Surian Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tergerak, menggerakkan. Dari suaranya saja sudah kelihatan siapa yang layak. Terima kasih yang pertama teman-teman CGP. Nama-nama yang muncul tadi bukan merupakan kadarullah takdir, bukan settingan kita. Kaget nama kok bisa muncul. Padahal post-it saya cuma 1 letak. Itu pun bukan nama saya yang saya tulis. Visi. Visi. Guru penggerak wujudkan merdeka belajar. Yes. Oke. Misi saya yang pertama, karena kita angkatan 4 ini adalah lintas kecamatan dan kabupaten. Kalau tadi dipetakan per jenjang,
SD, SMP, SMA. Saya pertama kita petakan dulu per kecamatan. Biar enak koordinasi kita dan biar enak kerja kita. Per kecamatan dulu. Kemudian setelah itu baru per jenjang. Program per jenjang SD harus jelas. Mohon maaf teman-teman SD, saya dari SD dan salah satu calon dari SD adalah saya mungkin yang berada di sini. Dari LK pertama sampai LK terakhir tadi masih menangis teman-teman kita sekolah guru-guru SMP dari SMA. Ibu Khalil Indonesia tadi masih menangis. Satu masalah. Dari LK pertama sampai LK literasi. Jadi fokus SD literasi, SMP minimal kemampuan bercerita. Tadi kata yang diceritakan oleh Ibu Khairunisa untuk jenjang SMP-nya. SMA itu sudah tingkat atas. Jadi mari kita bangun generasi kita dengan literasi yang lebih baik. Dengan literasi putih untuk membuka ilmu. Tidak ada ilmu tanpa literasi. Semangat literasi yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Nah, sebelum terakhir, jadi saya informasikan ya bahwa ini terkait dengan literasi. Ini instruktur nasional literasi. Maksudnya nanti kalau ada kegiatan terkait dengan literasi, Anda. Baik, kita panggil nomor 5. Akhir balik mana? Ya, saudara Abdul Aziz. Kalau sudah disebut nama begini bahaya, bisa kalah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang atas kekuatannya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama pada sore hari yang berbahagia ini. Melihat apa yang disampaikan oleh Pak Suryansyah tadi begitu luar biasa, saya iri dengan beliau, tidak bisa seperti itu. Sungguh sangat iri. Mengawali penyampaian saya pada hari ini, saya ingin merefleksikan sebuah kondisi diri yang merupakan merupakan yang terus berpikir dalam pikiran saya, bahwa guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara proaktif, kemudian ini proaktif, terus kemudian dengan tujuan untuk proaktif untuk mengembangkan guru lain, proaktif untuk mengembangkan pendidik lainnya, untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian serta menjadi agen transformasi perubahan ekosistem. Nah, terkait perubahan ekosistem, kita berada dalam komunitas sekarang ini. Jadi ada visi saya dalam hal ini, karena kita dari sebuah komunitas, visinya adalah bersama guru hebat. Kita ini adalah sebuah guru hebat, bersama guru hebat membangun sebuah kekuatan baru untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bima. Itu visinya. Kemudian adapun misi saya adalah karena kita bersama, maka di komunitas yang utama adalah tentang lingkungan, menjalin komunikasi atau mempererat tali silaturahmi kita sesama calon guru, sesama guru penggerak di masa-masa yang akan datang, agar program-program kita dapat terlaksana. Karena mengacu pada komunitas-komunitas sebelumnya, pada saat kegiatan pertemuan setiap angkatan, mereka tidak kompak dalam melakukan pertemuan. Oleh karena itu, membangun ikatan komunikasi kekeluargaan sesama guru penggerak di masa-masa yang datang. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berikan aplaus untuk calon kita, luar biasa.
Ini sebenarnya ini tidak ini ya. Kalau saya bayangkan tadi pembicaraan ini semacam debat calon gubernur, minimal gubernur. Kalau bupati mah guru penggerak gitu loh, gitu. Jadi bapak-bapak ibu semua harus bangga bisa bergabung sini. Bayangkan dulu bapak-bapak ibu, ribuan orang yang ingin bergabung di sini, tetapi ternyata bapak ibulah yang terpilih menjadi orang-orang yang dapat masuk dalam komunitas ini. Baik, selanjutnya tadi sudah dibagikan masing-masing satu ya. Ingat, jangan ada yang menulis 2 lembar, satu saja. Dan nama yang dipilih hanya satu. Satu orang, satu nama. Baik, yang pertama. Malum KPU CGP 4. Suryan Syah. Subari. Suryan Syah. Enggak apa-apa. Idaman nomor 3. Oke, enggak apa-apa. Nomor 3. Hartomo. Oke. Keras sih kamu anak kan? Curiga sih ya. Subari. 2. Oke. 3. Hartomo. 5. Andi Aziz. 3. Hartomo. Bahati suara di sini. Andi Aziz. Hartomo. 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 Suryansa. Subari. Subari. Oh, dulu deh. Subari. Subari. Ikra. Hartomo. Subari. Andi Aziz. Subari. Subari. Subari lagi. Hartomo. Andi Aziz. Dari mana ini? Kenapa di mana begini? Gimana ini? Enggak contoh, oke. Subari. Oh gitu. Saya curiga ini. Hartomo. Suryan Syah. Subari. 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 Terapi sama Tenta. Subari. Subari. Hartomo. Suryan Syah. Harto. Ya, kamu. Subari. Ikra. 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 Subari berdua. Berdua. Oke, Subari. Ikra.
Sumari. Sumari. Andi Aziz. Ketekas sekali deh. Sumari. Sumari lagi. Ikra. Terakhir. Ikra. Oke. Kita dengarkan, kita lihat hasil akhir. Ikra. Ikra 7. Sumari 22. Hartomo 11. Suryansa. Kriwin. Ya, kemudian Andi Aziz 5. Jadi yang menjadi koordinator guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, negara Indonesia, benua Asia adalah saudara Sumari. Dan wakil ketua adalah Hartomo. Sekretaris adalah Ikra. Adapun yang menjadi bendahara adalah wakil sekretaris adalah Suryansyah. Sementara bendahara ini saya cari deh. Bendaharanya adalah Andi Aziz. Suruh masuk kita dulu Pak. Ya. Untuk ini. Warsita Kombre ada hantar. Oke, terakhir kita dengarkan pidato ketua terpilih. Silakan. Ya, boleh, silakan. Sudah ketua, silakan. Aku rekan-rekan yang lama dengar. Bapak dari Kabupaten Bima dan Timur, Kanaka, suara berisik ya. Oke. Black standby, acara sudah mulai. Oke, 3 menit lagi. 3 menit lagi Pak Bupati dan Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Senang sekali saya Rahmi Puji Ega Fitri dapat memandu acara penutupan program pendidikan guru penggerak angkatan 4 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan dengan serentak secara tatap muka di 3 lokasi, yaitu di Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara. Hadirin, acara penutupan dari 3 lokasi ini terhubung secara virtual melalui Zoom meeting dan akan ditutup oleh masing-masing pejabat di lokasi kegiatan. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu para tamu undangan dan juga peserta yang telah bergabung dari beberapa lokasi. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bima. Selamat sore Bapak Dr. Andus Haji Dahlan Nur. Terima kasih sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima,
Bapak Zunedin Esos MM, juga Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara Bapak Haji Johan Samsu SH, Bapak Sekda Kabupaten Lombok Utara Bapak Andin Dwi Cahyadi, Kepala Dinas Kabupaten Lombok Utara Bapak Adnan, dan dari Kabupaten Lombok Timur ada Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur Bapak Dokrandes Haji M. Juwaida Taufik MAC, Kaciri Kabupaten Lombok Timur Bapak Haji Martua Hamunana Nasution MPD, dan Sekdis Lombok Timur Bapak Yulian Lucianto ME. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penutupan program pendidikan guru penggerak Angkatan 4 Provinsi Nusa Tenggara Barat kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbakti untuk negeri, bergerak, majukan pendidikan. Hoi! Masyarakat menambah pada murid, kreativitas dan pembelajaran. Tingkatkan prestasi, naikkan profil belajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Pada seluruh hadirin yang ada masih di Kabupaten Utara yang masih berdiri, kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bagaimanakah jalannya pelaksanaan keseluruhan kegiatan PGP Angkatan 4 ini? Berikut akan disampaikan laporan panitia kepada Bapak Kepala Balikur Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Suka Effendi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bima, yang saya hormati dan kita banggakan, Bapak Bupati Lombok Utara, dan yang saya hormati Bapak Sekda Lombok Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Bima, dan singkatnya hadirin Bapak sekalian, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu calon guru penggerak dan sebentar lagi akan menjadi guru penggerak yang ada di Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Bima. Perlu kami laporkan pada kesempatan ini bahwa pendidikan calon guru penggerak ini berlangsung 9 bulan dan disederhanakan menjadi 6 bulan, dan rangkaian kegiatan ini dari awal yaitu Loka 0, Loka 1 sampai hari ini sampai Loka 9. Berarti Loka 9 ini adalah Loka yang terakhir dan di mana nanti akan ditentukan kelulusannya. Untuk itu kami sampaikan selamat bagi Bapak Ibu guru penggerak yang ada di 2 kabupaten kota hari ini yang akan menyelesaikan pendidikannya. Pada kesempatan ini pula kami laporkan bahwa untuk Kabupaten Bima ini sebanyak 54 orang, untuk Lombok Utara 52 orang, dan untuk Lombok Timur sebanyak 59 orang. Dan hari ini serentak akan kita tutup di masing-masing lokasi, dan kami mohon kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bima untuk menutup dan memberikan arahan, dan juga kami mohon kepada Bapak Bupati Lombok Utara untuk memberikan arahan juga menutup kegiatan pada sore hari ini, dan sekaligus juga kami mohon kepada Bapak Sekda Lombok Timur untuk menutup kegiatan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini pula kami sampaikan bahwa pendidikan guru penggerak ini untuk menciptakan, untuk membentuk pemimpin pembelajar. Jadi yang berada di hadapan kita ini adalah aset SDM yang unggul yang perlu kita perhatikan di masa mendatang. Alhamdulillah hari ini kami dari Balik Guru Penggerak akan meluruskan sebanyak 159, dan ini terdiri dari 3 kabupaten tadi. Untuk itu kami mohon perkenan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bima untuk memberikan arahan dan sekaligus menutup di Kabupaten Bima ini, dan Bapak Ibu Kepala Sekda yang ada di Lombok Timur dan Bapak Ibu Bupati di KMU untuk juga menutup kegiatan pada sore hari. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada pemandu acara di masing-masing kabupaten. Untuk itu kepada Kabupaten Lombok Utara kami persilakan kepada MC-nya untuk memandu acara, demikian juga untuk di Kabupaten Lombok Timur. Calon guru penggerak Angkatan 4 tahun 2022 Kabupaten Lombok Utara. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 5 kepada Bapak Zunaidin SOZMM. Disilakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang telah disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim dalam peluncuran program PGP, bahwa ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari roda perubahan di sisi pendidikan kita. Dan tanpa terasa calon guru penggerak Angkatan 4 telah menyelesaikan pendidikannya selama 9 bulan ini dan akan ditutup secara resmi oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bima. Untuk itu dengan segala hormat kepada beliau kami persilakan untuk memberikan sambutan sekaligus menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Oh, BGP, sorry. Ya, boleh suka ya. Keren suaranya Pak. Sudah berapa hari? Minat di mana? Oh. Lagi cari jodoh dari Bima itu. Oh iya. Selama di Polo ini udah minum. Sudah. Mana deh? Terima kasih. Sudah menikmati Minas Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi ya buat semua. Besok hari apa? Hari Senin. Hari guru upacaranya. Jadi upacaranya itu seluruh Kabupaten Bima upacara Hari Guru Nasional. Jadi baru kita memaknai Hari Gurunya itu besok, karena upacaranya besok ditunda. Nggak tahu kenapa ditunda. Nah, Kadis. Ya, saya hormati Kepala BGP, Balai Guru Penggerak. Selamat datang juga di Bima. Udah berapa kali? Sering sekali. Karena dinas. Saya udah nggak sapa lagi sana. Udah tutup ya, udah close ya. Kepala Dinas Pendidikan, Budayaan, Pemuda, dan Olahraga. Banyak sekali kecamatan. Pendidikan, Budayaan, Pemuda, dan Olahraga. Jadi nggak boleh Pak Kadis ada anak tiri di antara Pak itu. Ya.
bersama-sama karena berkaitan di antara pendidikan kebudayaan dan Pak Kasih PTK, Pak Kabit, ya, Pak Kabit ini biasanya yang ngurus karir guru nih, ya. Kalau mutu guru mau bagus ada di sini sebenarnya, ya. Jadi ada di beliau ini. Mutu guru, mindset guru bisa diubah atau tidak ada di sini. Ya, jadi ini nggak boleh tidur ini. Ya. Regulasi guru ini setiap saat berjalan terus menerus. Ibu Kepala SMA 1 Bolok yang saya banggakan, saya cintai. Tolong ini sama kerjasama yang baik untuk membangun peningkatan untuk pendidikan di Kabupaten Bima, ya. Jangan hanya berfokus pada SMA, tapi kerjasama juga. Ya. Adik-adik yang saya cintai, calon guru penggerak yang berbahagia. Ini penggerak perubahan ini ada di sini. Ini luar biasa. Saya kemarin baca Kompas 2 hari yang lalu di Hari Guru, apa berarti dulu ya lagi aja? Iya Pak, iya. Hari dulu ya. Menjadi pendamping bagi rekan guru lain. Terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. 3. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. 4. Membuka ruang diskusi positif. Dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendukung well-being ekosistem pendidikan. Bima 28 November 2022. Bima 28 November 2022.